Pesannya jelas bahwa PSI itu bukan rumahnya Gibran, tapi rumah temannya Gibran. Survei itu menunjukkan Ganjar semakin leading. Bahkan di kalangan Gen Z maupun milenial pun sekarang Ganjar memimpin. Ini juga ada kontribusi yang signifikan dari sosok seorang Gibran Rakabuming Raka. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, beberapa hari terakhir ini saya menyimak dengan serius langkah-langkah dari putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Beliau sekarang menjadi wali kota di Surakarta atau Solo. Anak muda yang masih berusia 35 tahun ini, saya melihat kok akhir-akhir ini semakin matang, semakin cermat untuk memilih dan memilah langkah apa yang dilakukan. Ini menarik sekali. Nah, beberapa waktu yang lalu dia sudah mulai jelas, terang benderang menempelkan stiker Pak Jokowi dan Pak Ganjar Pranowo di berbagai rumah di Solo. Terus kemudian ada lagi video dia minta kepada masyarakat Indonesia untuk memilih Ganjar Pranowo. Meskipun dikatakan ini adalah instruksi dari DPP PDIP, tapi kita melihat ketulusan pada saat dia berbicara antara Gibran Rakabuming Raka dan menantu Pak Jokowi, Bobi Nasution. Ini bukan orang yang berbicara pura-pura gitu. Sangat jelas maknanya. Nah, yang terakhir saya melihat langkah cerdas seorang Gibran pada saat diundang menjadi salah satu pembicara di Kopi Darat Nasional PSI. Saya tidak tahu mengapa PSI mengundang Gibran, terus kemudian mengundang Budiman Sujatmiko, ada Mbak Yeni Wahid dan sebagainya. Saya tidak tahu maksudnya apa, maknanya apa. Tapi saya hanya menyoroti langkah taktik dari Gibran ini sangat cerdas. Yang pertama kita lihat, ada video dia diberikan jaket PSI, dia menolak. Pada saat pidato pun dia mengatakan dengan jelas, tetap mengatasnamakan saya ini orang PDIP loh. Di PDIP juga banyak orang muda. Pada saat dijebak oleh Budiman Sujatmiko bahwa ini rumah kita, dia meluruskan, ini saya mampir di rumah teman. Tapi jangan salah, PDI Perjuangan juga punya kader-kader muda yang bagus. Jadi saya di sini tidak merasa berada di rumah orang lain, ya, sehingga bermain ke sini seperti di rumah sendiri, ya, gitu ya, Mas Gibran kan? Luar biasa. Ya enggak? Ya, mampir di rumah teman. ya, mampir rumah teman. Ya. Jadi pesannya jelas bahwa PSI itu bukan rumahnya Gibran, tapi rumah temannya Gibran. Ini menarik sekali, karena beberapa waktu yang lalu kan sempat ada isu, rumors bahwa Gibran didekati oleh Pak Prabowo, kemudian dicalonkan menjadi cawapres Pak Prabowo. Ini isu ini kan merebak ke sana kemari sampai ketarik ke posisi Presiden Jokowi. Nah, sekarang saya punya keyakinan lagi bahwa Gibran ini sudah kembali pada track yang benar. Karena harus diakui oleh Gibran dan diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Gibran menjadi wali kota, pemimpin daerah, anak muda, tanpa ada tangan dingin dari PDIP, saya kira tidak mampu. Tidak mungkin. Jadi artinya Gibran menjadi sosok teladan bahwa orang itu jangan seperti kacang lupa kulitnya. Yang melahirkan Gibran di kancah perpolitikan nasional ini adalah PDIP. Sama persis dengan ayahnya, Presiden Jokowi. 2 kali menjadi wali kota, gubernur, 2 kali menjadi presiden. Ini juga lahir dari PDIP. Jadi memang suara-suara sumbang yang kemarin sempat beredar riuh, ini bagi saya dinamika dalam perpolitikan menjelang Pilpres tahun 2024. Nah, kembali ke Gibran.
Gibran mungkin harus menyadari bahwa dia bukan sekedar wali kota biasa. Gibran bukan sekedar anak muda biasa. Ucapannya, tindakannya itu akan menjadi spotlight, menjadi sorotan publik. Karena kebetulan dia adalah putra sulung dari Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi saat ini harus kita akui adalah orang yang mempunyai pengaruh paling besar di Indonesia saat ini. Artinya memang suatu kewajaran kalau tingkah laku putra-putri presiden ini menjadi sorotan publik. Dan saya punya keyakinan apa yang dilakukan oleh Gibran, apa yang dilakukan oleh Bobi Nasution tidak mungkin tanpa arahan atau persetujuan dari Presiden Jokowi. Jadi semakin jelas dan menurut saya ini angin segar. Kemarin ada cerita salah satu kader PDIP meloncat ke pagar lawan atau mungkin partai yang lain, nggak apa-apa, tidak ada masalah. Saya tetap punya keyakinan PDIP masih solid, konsolidasinya masih kuat. Nah, Gibran ini akan menjadi ikon anak muda baru yang bisa semakin menyolidkan kubu dari PDIP, dan ini menurut saya dukungan yang sangat-sangat signifikan buat Ganjar Pranowo. Karena apa yang dilakukan oleh Gibran, apa yang diucapkan oleh Gibran, ini akan diikuti, menjadi arahan bagi khususnya generasi milenial maupun Gen Z. Kan anak muda, kan gayanya Gibran itu kan bukan seorang orator yang hebat, yang ngomong dengan bisa menata kata hebat, begitu tidak. Tapi akhir-akhir ini saya lihat narasinya singkat, tapi pesannya kuat. Nah, inilah dia sosok Gibran yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan selama ini bisa menjadi ikon baru, tokoh muda baru di Partai Banteng Moncong Putih ini. Jadi kepergian kader si A, si B mungkin memang benar, tidak perlu membuat PDIP galau. Mungkin memang benar, tidak perlu membuat Mas Ganjar Pranowo harus merasa terancam. Karena terbukti pada saat Mas Ganjar ini dikeroyok dari 8 penjuru angin, yang terjadi apa? Dukungan rakyat malah rebound. Survei itu menunjukkan Ganjar semakin leading. Bahkan di kalangan Gen Z maupun milenial pun sekarang Ganjar memimpin. Ini suatu fenomena menarik gitu loh. Jadi, dan saya mempunyai keyakinan ini juga ada kontribusi yang signifikan dari sosok seorang Gibran Rakabuming Raka. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas sosok yang menurut saya fenomenal, ikonik, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dan ini kita harapkan terus dari waktu-waktu sampai pada saatnya Februari 2024 tidak ada perubahan dari Gibran, dan yang terjadi seharusnya semakin jelas terang benderang mendukung partai yang membesarkannya dia dan mendukung calon yang diusung oleh partainya, yaitu Ganjar Pranowo. Baiklah sahabat Main TV, demikian opini saya terkait dengan langkah cermat taktis dari seorang Gibran. Mudah-mudahan ini menjadi semacam inspirasi bagi generasi muda kita. Kita bertemu kembali dalam Rudis Main berikutnya. Sampai jumpa. Serasikan gerakan kita, ayo samakan suara kita. Mas Ganjar untuk Indonesia, bulatkan tekad, satukan suara.